Tik-tik memberitahu perihal suara serangan dan teriakan di balik perbukitan yang ada di hadapan mereka. Untuk itu keduanya memutuskan pergi menyelidiki. Tak berselang lama, mereka sampai di sebuah desa kecil yang tampak sunyi tak berpenghuni. Saat menemukan makanan, Dileh dan Tik-tik yang merasa sangat kelaparan segera memakannya. Tapi secara mengejutkan, penduduk asli tempat itu mendadak mengepung mereka. Namun bersamaan dengan itu seekor harimau raksasa muncul dan menyebabkan anggota suku mundur. Hanya saja Dileh mengenali harimau ini. Dileh kembali berbicara kepada si harimau dengan mengatakan dialah yang memberinya kehidupan. Tepat setelah Dileh mengucapkan kalimat itu, sang harimau pun melompatinya dan mengaum kepada penduduk setempat, seolah memperingatkan mereka supaya tidak melukai Dileh, lalu pergi meninggalkan desa tersebut. Begitu harimau tadi pergi, penduduk setempat menurunkan senjata dan mengundang mereka makan. Kepala suku yang bernama Nakudu ternyata dapat berbicara dengan bahasa mereka. Ia menjelaskan bahwa dulu ada seorang pria yang mencari dunia baru datang ke tempat mereka. Pria yang berwajah mirip dengan Dileh ini mengajarinya bahasa tersebut. Hanya saja pria itu telah lama diculik oleh para penunggang kuda dan dibawa ke sebuah tempat bernama Gunung Para Dewa. Hal ini menyadarkan mereka kalau ayah Dileh pernah melewati daerah itu. Nakudu kemudian menunjukkan lukisan yang merupakan sebuah ramalan tentang seorang pria yang dapat berbicara dengan harimau dan akan datang untuk membebaskan rakyatnya. Tak lain pria dalam ramalan ini adalah Dileh. Nakudu lantas mengirimkan seorang utusan untuk mengabarkan perihal kedatangan Dileh kepada suku lainnya. Namun Dileh sendiri ragu akan dirinya. Mendengar itu, Tik-tik menjelaskan bahwa ayah Dileh bukanlah pengecut. Kala itu mereka dilanda kelaparan, sehingga ayahnya tidak dapat menunggu sampai ramalan ibu tua terbukti. Jadi pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi suku mereka. Karena cita-cita ayahnya belum terwujud, maka terserah Dileh untuk melanjutkannya atau tidak. Keesokan pagi sang utusan kembali dengan membawa kabar buruk. Rupanya para penunggang kuda telah menyerang dan menculik warga desa lainnya. Mendengar ini, Tik-tik berencana untuk mengejar mereka. Alhasil Nakudu memerintahkan prajuritnya berpamitan dengan keluarga masing-masing. Tapi ia sendiri tidak mengucapkan perpisahan kepada siapapun, karena para penunggang kuda telah menghabisi istrinya dan menculik putranya. Beralih pada seorang bocah bernama Tudu yang merupakan putra dari Nakudu. Dalam perjalanan sebagai sandera oleh kelompok warlot, Tudu berkenalan dengan Baku. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, mata satu berniat memberikan air minum kepada Baku, tapi Baku malah menyerang sehingga membuat mata satu marah. Menyadari nyawa Baku dalam bahaya, maka Evolet segera meminta Warlord menghentikan si mata satu. Sayang tindakan Warlord justru menyebabkan mata satu semakin marah. Karena menganggapnya sudah terpengaruh oleh kecantikan Evolet, dia bahkan hampir saja menghunus pedangnya dan berjanji Warlord akan menyesali pilihannya. Pada waktu yang sama, Dileh meninggalkan desa bersama yang lain, di mana ternyata prajurit dari berbagai suku yang telah mendengar kabar tentang Dileh sudah menunggu mereka. Mereka kemudian melakukan perjalanan tanpa berhenti untuk makan atau beristirahat. Dan lebih banyak suku yang bergabung setiap harinya. Namun seberapa cepat pun mereka berjalan, tetap saja kelompok warlord sudah terlebih dahulu pergi dengan perahu penuh kandang bersama para budak. Dileh yang tidak dapat menahan diri langsung meneriaki Evolet. Mendengarnya, Evolet segera memberitahu kepada yang lain, di mana terlihat pula seluruh pasukan yang bersama dengan Dileh. Hal ini tentu saja membuat mereka senang, tetapi mata satu bergegas membungkam mereka. Dikarenakan para anggota suku tidak memiliki perahu, maka mereka harus membuat rencana. Berdasarkan cerita dari seorang kepala suku, sungai itu bergerak seperti ular di bawah matahari. Para budak dibawa ke mata ular yang berada di bawah matahari. Namun mata ular itu tidak bergerak di bawah bulan. Jadi satu-satunya jalan untuk menuju ke mata ular tanpa melewati sungai adalah dengan melewati padang pasir. Tapi tak seorang pun dapat berjalan sejauh itu. Meski mendengar kisah tersebut, Dileh tetap menolak untuk menyerah dan berjanji akan menemukan mata ular itu.
Selama beberapa hari mereka berjalan menyusuri gurun tanpa arah yang pasti, hingga satu persatu prajurit mulai bertumbangan. Lalu pada suatu malam, Dileh menyadari bahwa mata ular yang dimaksud adalah bintang utara. Karena bintang itu tidak bergerak di bawah bulan, oleh karenanya mereka mulai melakukan perjalanan di malam hari untuk menggunakannya sebagai panduan. Beberapa hari kemudian, kelompok Dileh akhirnya menemukan tempat yang dikenal sebagai Gunung Para Dewa. Budak-budak yang sudah terlebih dahulu tiba telah dipekerjakan untuk membangun piramid yang disebut sebagai kepala ular. Orang-orang ini juga memperbudak sekawanan Manak yang diperlakukan dengan sangat kejam. Tak berselang lama sebuah iring-iringan datang, dan ketika sangkakala berbunyi para budak harus tiarap. Di dalam tandu itu, terdapat seorang pemimpin yang menyebut dirinya sebagai Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa memerintahkan imamnya untuk mengorbankan seorang budak agar budak lain bekerja lebih cepat. Alhasil satu orang teman Karen dilempar dari atas piramid. Di tempat lain, Dileh mulai kehilangan harapan lantaran jumlah mereka tidak akan cukup untuk melakukan serangan. Namun menurut Tik-Tik, jika para budak mau bergabung maka jumlah mereka akan jauh lebih banyak. Pada malam hari, Dileh dan Nakudu menyusup masuk ke dalam tahanan para budak. Di sini Nakudu bersatu kembali dengan putranya. Sementara itu Baku yang bertemu dengan Dileh memberitahu bahwa para budak wanita ditahan di tempat yang berbeda. Dileh kemudian meminta maaf kepada Karen karena telah menempatkan mereka dalam situasi tersebut. Tetapi Karen percaya pada ramalan dan berjanji untuk berjuang bersama Dileh. Dileh dan Nakudu lalu mengutarakan niat mereka untuk mengajak para budak bergabung. Namun seorang budak tidak peduli, karena menurutnya seberapa banyak pun tombak yang mereka miliki, tetap saja tidak dapat membunuh Sang Maha Kuasa. Oleh karenanya Nakudu memberitahu bahwa Dileh memiliki kekuatan yang memungkinkannya berbicara dengan harimau. Mendengar itu, para budak segera mengeluarkan seorang pria yang mereka sembunyikan di bawah tahanan. Pria yang sekarang buta ini dulunya adalah pelayan dari Sang Maha Kuasa yang melarikan diri. Menurutnya Yang Maha Kuasa takut terhadap seseorang yang memiliki tanda sang pemburu yang melambangkan bintang paling terang di langit. Jadi hanya orang dengan tanda itulah yang dapat menghabisi Sang Maha Kuasa. Bersama dengan itu, mereka mendengar para penjaga mendekat, sehingga Dileh dan Nakudu harus segera pergi. Sebelum pergi, Dileh menanyakan gelang yang dikenakan oleh pria buta tersebut. Dan pria buta ini menjelaskan, gelang itu diberikan oleh seorang pria yang menyelamatkan nyawanya. Namun pria tersebut sekarang sudah tiada. Saat Dileh dan Nakudu melarikan diri, mereka tidak mengetahui 3 orang penjaga mengejar mereka. Beruntung Tik-Tik sudah menghadang ketiga penjaga tersebut. Akibat hal ini pertarungan tidak dapat dihindari. Setelah bertarung sengit, Tik-Tik berhasil mengalahkan ketiga penjaga tersebut. Nas tanpa ia sadari, seorang penjaga yang masih hidup langsung menikamnya dari belakang. Kendati akhirnya penjaga itu juga ia habisi. Dileh yang datang terlambat hanya mendapati Tik-Tik yang telah terluka parah. Dileh memberitahu kalau dia membutuhkannya karena para budak tidak mau bergabung bersama mereka dengan alasan memiliki ramalan sendiri. Tik-Tik mengingatkannya, ramalan memiliki banyak jalan untuk menjadi kenyataan. Dan sebelum mati, Tik-Tik memberikan tombak putih kepada Dileh, seraya memintanya untuk menjadi seperti sang ayah. Di tempat berbeda, Evolet dibawa ke kamar oleh Warlord untuk melayaninya. Namun belum sempat mereka melakukan apa-apa, tiba-tiba kedatangan para penjaga sontak menghentikan kegiatan mereka. Seorang imam lantas memerintahkan para penjaga untuk menangkap Warlord atas tuduhan mencuri seorang budak dari Yang Maha Kuasa. Rupanya mata satulah yang mengadukan Warlord sebagai tindakan balas dendamnya. Saat memeriksa Evolet, para imam menemukan bekas luka di tangannya. Dan manakala dibandingkan dengan rasi bintang, mereka memastikan luka itu adalah tanda sang pemburu. Padahal itu adalah bekas luka cambukan Warlord sebelumnya. Mendengar kabar ini, tak ayal membangkitkan kemarahan Yang Maha Kuasa. Pada waktu yang sama Nakudu memperhatikan kesedihan Dileh.
sehingga menceritakan perasaannya saat kehilangan ayah Dileh yang merupakan sahabatnya. Menurut Nakudo, ayah Dileh diculik tepat ketika ia akan kembali kepada Dileh. Jadi sang ayah pasti ingin Dileh menjadi pemimpin yang baik. Sejenak berpikir, Dileh akhirnya memberikan pidato hebat kepada para prajurit tentang bagaimana suku Yagal bekerja sama untuk memburu Manak yang jauh lebih besar. Jadi dengan bekerja sama mereka pasti akan memenangkan peperangan. Pada pagi hari mereka memasuki area perbudakan. Setelah mengubur tombak di pasir, mereka pun berbaur dengan para budak. Di tempat berbeda, Evolet dan Warlord dibawa ke hadapan Yang Maha Kuasa. Imam besar memberitahu bahwa Evolet diikuti oleh seorang pria yang membawa pasukan besar prajurit bertombak, sehingga mereka harus bersiap-siap. Kembali pada para budak, Dileh dan Karen menemukan seekor manak yang paling besar. Untuk itu Dileh memerintahkan Baku dan anak-anak lain membebaskan manak tersebut dari ikatannya. Begitu manak tersebut terlepas, Dileh mencoba untuk menakut-nakutinya. Namun menyadari pasukan penjaga berdatangan, maka Karen maju untuk mengulur waktu. Naas usahanya menjadi sebuah pengorbanan karena pasukan yang lebih banyak dengan mudah menghabisinya. Melihat sahabatnya tewas, Dileh akhirnya menikam manak itu, sehingga membuatnya takut dan berlari memporak-porandakan para penjaga. Dari situ kekacauan pun terjadi. Para budak yang awalnya hanya menonton, akhirnya ikut memberontak sehingga pertempuran terjadi di berbagai sudut. Ketika mendengar apa yang terjadi, Sang Maha Kuasa memerintahkan para imam untuk menghabisi Evolet di hadapan semua orang, agar mereka kehilangan harapan. Sementara dengan bantuan manak-manak tadi, Dileh dan para budak yang sudah bergabung akhirnya berhasil menyingkirkan pasukan penjaga. Tapi di depan istana, Dileh yang melihat Evolet segera memerintahkan para prajurit berhenti. Parahnya, para budak masih juga bertiarap saat mendengar suara sangkakala dikumandangkan. Sang Maha Kuasa pun muncul, dan melalui imamnya, dia memerintahkan Dileh mundur serta membawa Evolet pergi, atau Evolet akan dihabisi. Dileh menerima tawaran itu, dengan syarat semua suku Yagal dibebaskan, dan bertanya mengenai nasib budak dari suku yang lain. Ternyata Sang Maha Kuasa mengizinkannya membawa pergi suku Yagal, tetapi budak-budak yang lain adalah milik Sang Maha Kuasa, dan tetap menjadi budak di sana selamanya. Mendengar itu, Dileh langsung melemparkan tombaknya tepat mengenai Sang Maha Kuasa. Begitu Yang Maha Kuasa mati, Dileh memberitahu semua orang bahwa dia bukanlah dewa. Dari situ pertempuran kembali terjadi. Di tengah kekacauan, Warlord melepaskan Evolet dan membawanya pergi. Mengetahui hal itu, dengan emosi Dileh mengejar mereka. Evolet yang tidak ingin menyerah langsung mengambil anak panah untuk menusuk Warlord, sehingga keduanya terjungkal dari kuda. Evolet dan Dileh kemudian berlari ke arah satu sama lain. Malang sebelum sempat mereka bersatu, Warlord sudah terlebih dahulu melepaskan anak panah yang mengenai Evolet. Ternyata hal ini juga dirasakan oleh ibu tua. Lantas dengan kemarahan yang semakin menjadi-jadi, Dileh maju menghabisi Warlord. Di waktu yang sama para budak berhasil membakar istana dan mulai merayakan kemenangan mereka. Namun euforia tersebut seketika itu pula hilang. Tatkala Dileh hanya bisa menangis meratapi kepergian Evolet di pelukannya. Pada saat itu, dari tempat yang sangat jauh, ibu tua memberikan nafas terakhirnya, sehingga secara mendadak Evolet kembali hidup. Hal ini sontak membuat kebahagiaan yang sempat terhenti kembali berlanjut. Selang beberapa waktu, suku-suku kembali ke desa mereka masing-masing. Sebelum berpisah, Nakudo memberi Dileh sekantung benih tanaman yang seharusnya dulu hendak dibawa ayahnya pulang. Kedua suku lalu mengucapkan selamat tinggal, karena itulah terakhir kali mereka bertemu. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, kelompok Dileh akhirnya kembali ke desa mereka. Benih yang mereka bawa juga tumbuh dengan cepat. Dileh menjadi pemimpin dengan didampingi oleh Evolet dan makanan yang cukup bagi warganya. Hal ini menyiratkan bahwa ramalan ibu tua telah terpenuhi.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.